Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara. Lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja. Lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja, Suara Teknika, Media Informasi dan Edukasi. Hai, selamat pagi, semangat pagi sahabat Teknika. Kali ini berjumpa bersama saya Gus Bagus di STEM Shift Flash untuk edisi hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Dan kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, datangnya jauh dari kota Denpasar. Oke, dan beliau ini adalah pengurus pendidikan khususnya yaitu di Provinsi Bali. Kali ini kita bersama dengan Bapak Imade Sutarjana SOS MM, yang mana beliau adalah Sekdis Disdikpora Provinsi Bali. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, bagus ya. Semangat Pak ya. Semangat. Oke. Baik, sahabat Teknika, bagi Anda yang ingin melontarkan komentar dan juga pertanyaan itu dipersilakan. Ya, itu karena kita lagi live nih ya di on air 107,7 FM dan juga pastinya di SMK Negeri 3 Singaraja Official and then di Facebook Suara Teknika Singaraja. Oke. Baik, Bapak mungkin bisa perkenalkan diri dulu untuk sahabat Teknika. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Kalau udah sayang jangan ditendang. Iya. Gimana Pak? Silakan Pak. Baik Pak Agus, sahabat Teknika. Perkenalkan saya Made Sutarjana SOS MM. Jabatan sekarang ditugaskan sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Sampai saat ini. Saat ini apa ya? Ya. Berarti ini udah berapa tahun, Pak? Ditugaskan sebagai sekretaris pada bulan April 2023. Sebelumnya sebagai kepala bidang SMK dari tahun 2018 sampai 2023. Nah setelah itu baru ditugaskan di sekretaris. Ya. Sekretaris. Waduh, ini nampaknya tugasnya akan semakin berat ya Pak ya. Lumayan berat. Lumayan berat. Kompleks. Ya. Oke, Pak, bincang-bincang kalau di sekretaris ini sebenarnya apa sih tugasnya? Mungkin masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya kan Pak ya. Wah kalau kepala itu kan kita udah tahu pasti akan bertanggung jawab dengan semuanya. Nah kalau di Sekdes sendiri di Disdikpora gimana Pak? Terkait dengan program mungkin. Ya, di sekretaris tentu tugas kita adalah membantu tugas-tugas pimpinan. Dalam hal ini adalah Bapak Kepala Dinas. Yang berikutnya tentu lebih banyak kaitannya dengan
keadministrasian ya, apakah itu naik pangkat para guru yang cukup banyak. Kita kan menangani sekitar 7.000 lebih guru di Bali yang harus kita handle naik pangkat, termasuk juga ada perencanaan program untuk dinas pendidikan ya 1 tahun ke depan, termasuk adalah bagaimana kita tugas-tugas kita melayani bidang-bidang teknis untuk kelancaran kegiatan-kegiatan yang ada di sana gitu. Iya, dan ini pastinya berhubungan dengan pengembangan pendidikan pastinya ya, utamanya di Bali kan begitu Pak ya. Oke, sebagai pengembang pendidikan ini Pak, apa sih sebenarnya program-program yang sudah dirancang oleh Diktikpora untuk pengembangan pendidikan khususnya di Bali? Kalau program-program pembangunan pendidikan itu kan kebijakan dari Dinas Pendidikan itu ada 3. Yang pertama itu adalah terkait dengan akses, yang kedua adalah terkait dengan mutu, dan yang ketiga adalah terkait dengan tata kelola gitu. Nah, kalau terkait dengan akses adalah bagaimana kita bisa mampu mendorong anak-anak kita yang lulusan SMP itu bisa melanjutkan di SMA, jenjang pendidikan menengah. Karena kewenangan dari pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang 23 itu kan adalah untuk SMA, SMK dan SLB. Sehingga upaya-upaya yang kita lakukan terhadap program itu adalah penambahan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, termasuk juga pemberian beasiswa untuk bisa anak-anak kita melanjutkan di jenjang pendidikan menengah gitu. Kalau terkait dengan mutu, tentu di sana ada mutu guru, ada mutu siswa. Ya, mutu guru ya kalau kita lihat dengan fenomena sekarang dengan adanya perkembangan teknologi adalah kita kuatkan guru-guru kita untuk kemampuan mereka menguasai di bidang teknologi. Sehingga di sana melalui UPT BPTNDIK ada program yang namanya portal Melajah ID, ada kelas virtual. Itu adalah untuk meningkatkan kualitas guru kita mampu menguasai IT mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sedangkan kalau mutu siswa tentu kita bicara 3 hal. Di sana ada terkait dengan hard skillnya, ya, kemampuan terhadap akademiknya, ya, melalui berbagai kegiatan lomba, apakah olimpiade sains, karya ilmiah gitu, lomba LKS kalau SMK. Terus kalau terkait dengan skillnya juga, kemampuan keterampilannya ini kan harus termasuk juga pembangunan karakternya. Itu menjadi bagian yang penting. Yang terakhir itu adalah terkait dengan tata kelola. Tentu di sini adalah pembangunan daripada satuan pendidikan. Di sana ada manajemen yang harus kita bina di dalam menuju tata kelola yang baik, benar dan transparansi. Saya kira itu Bang. Oke, waduh luar biasa banget ya. Dengan 3 fokus, 3 arah kebijakan. Arah kebijakan dari akses, kemudian mutu dan tata kelola. Dan ini semua adalah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, kan begitu ya Pak ya. Jadi dengan melihat kondisi saat ini juga perkembangannya bagaimana Pak, melihat yang dulu dengan yang sekarang sekolah-sekolah ini Pak, baik itu dari aksesnya, mutunya dan juga dari skill ya, kemampuannya gimana nih Pak? Saya kira bahwa dari sisi peningkatan upaya-upaya yang kita lakukan di semua satuan pendidikan itu berupaya terus untuk melakukan itu, dan perubahan-perubahan itu ada. Nah, berbagai penghargaan juga sudah kita dapatkan. Apresiasi dari pemerintah pusat. Itu adalah sebagai provinsi anugerah utama yang sudah melakukan reformasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Bali. Ya. Itu juga sebagai bentuk bahwa upaya itu sudah kita lakukan, dan perubahan-perubahan itu sudah terlihat di sekolah, bagaimana anak-anak kita
yang lulus yang bisa diterima bekerja kalau kita bisa bicara SMK kan. Kalau kita bicara SMA mungkin mereka sudah bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ternama. Saya kira perubahan-perubahan itu sudah ada, mudah-mudahan ke depan atas kerjasama yang bagus dengan pihak sekolah kinerjanya bisa meningkat sehingga bisa mampu mewujudkan kualitas pendidikan kita di Bali lebih baik lagi. Iya, betul banget. Karena dengan dukungan seperti itu ya, baik itu ya terkait dengan kemampuan siswa baik akademik non akademik itu ternyata tidak hanya membuahkan hasil prestasi tapi juga karakter siswa kan begitu ya Pak ya. Apalagi yang saat ini adalah yang lagi booming pembulian. Nah, ternyata Bapak juga artinya memang mendukung banget ya Pak ya. Dalam pendidikan ini kita harus mengantisipasi terjadinya pembulian. Karena saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian sosial media yang marak ya Pak ya, itu pembulian memang waduh luar biasa di sekolah itu ternyata menjadi sorotan. Melihat hal tersebut bagaimana Pak terkait dengan pembulian? Bullying di sekolah tidak boleh ada. Itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan terhadap bullying, terhadap tindakan kekerasan itu harus dihilangkan dan itu harus kita lakukan bersama-sama bersama orang tua, bersama dengan masyarakat di sekolah, stakeholder harus kita libatkan karena sudah ada Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Karena itulah pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah yang kalau tidak salah hari ini berakhir itu semua satuan pendidikan di Bali itu supaya memprogramkan itu, mensosialisasikan program itu, mengundang narasumber yang kompeten, ada kegiatan-kegiatan anti bullying dan termasuk juga melakukan penandatanganan soal pernyataan itu ya Pak ya? Pernyataan sehingga anak-anak betul-betul paham tentang bullying dan tidak melakukan bullying atau juga kekerasan kepada teman-temannya. Dan ini kan juga merupakan salah satu daripada profil pelajar Pancasila. Di mana salah satunya di sana ada berkebinekaan global. Mereka mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada, tidak ada bullying atau juga menjelekkan begitu kan Pak ya. Saya kira ini harus kita hilangkan di Pak. satuan pendidikan. Iya betul, dan itu memang sangat didukung banget ya Pak ya. Jadi mungkin kalau zamannya dulu orang memang lagi aur-auran kalau lagi bermain ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin kalau begitu kayaknya anak-anak cepat ngelapor deh ke orang tua Pak. Oke, karena anak itu sudah merasa, saya dibully. Kalau dulu mungkin masih tahan ya Pak ya. Oke, nah memang melihat dari 6 dimensi ya Pak ya, 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu ternyata saat ini dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar itu ya mengembangkan pendidikan di Indonesia begitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak gimana nih Pak dengan 6 dimensi yang ada tersebut, selayaknya sekolah itu bagaimana sih Pak agar bisa menerapkan? Terkait dengan 6 dimensi 6 dimensi profil pelajar Pancasila betul. Saya kira ini adalah 6 dimensi itu adalah kaitannya erat dengan pembangunan karakter satu adalah siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua adalah siswa yang berkebinekaan global. 3 siswa yang mandiri. 4 siswa yang memiliki jiwa gotong royong, nalar kritis dan kreatif kan itu dia. Betul. Nah ini yang di masing-masing satuan pendidikan itu memang harus diimplementasikan, bukan hanya sebatas teori dan mengingat Pak ya. Mengingat, tapi harus dipraktekkan. Makanya di sana ada yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 gitu. Jadi anak-anak diikut sertakan di sana. Kalau yang namanya gotong royong bagaimana? Mereka betul-betul harus bisa menerapkan
bagaimana berkolaborasi, karena gotong royong ini kan merupakan nilai kearifan lokal kita. Betul. Yang di Bali itu gotong royong itu sangat terkenal dan sangat Betul bagus. banget. Ya, Iya. ini kan salah satu nilai kearifan lokal, merupakan bentuk karakter yang bisa harus dipraktekkan langsung oleh anak-anak kita. Betul. Sehingga dia tahu bagaimana sih melakukan itu gitu. Ini sebenarnya pembangunan karakter yang sangat bagus ya, sangat bagus. Saya kira ini harus diterapkan di sekolah dan pada saat mereka di sekolah ada review kurikulum, di sana mereka sudah menentukan temanya, sehingga 1 tahun itu bisa diprogramkan dan dilaksanakan. Gitu. Iya, Ya, oke. ya. Dan itu tidak bikin beban siswa untuk belajar kan, Pak ya? Oh tidak, saya kira Tidak, tidak, Pak, ya? karena itu menyenangkan. Menyenangkan betul. Sangat-sangat menyenangkan. Proyek profil belajar Pancasila itu menyenangkan anak-anak. Betul banget. Karena dia bekerja di luar kelas, kolaborasi, ada komunikasi, ide kreatifnya keluar di sana. Betul Ya, banget, gitu. betul Ya. banget. Iya. Cuma kerasa banget nih ya. Karena dari P5 pun memang menunjukkan ke 6 dimensi itu kan begitu Pak ya. Jadi ada gotong royongnya ketika membuat mungkin proyeknya, kemudian ada kemandiriannya dan yang lainnya yang pastinya kreativitas dari siswa tersebut. Nah, Bapak kalau melihat sendiri nih Pak dengan kondisi saat ini ya, seandainya nih Bapak ya, Bapak melihat sendiri ada masyarakat yang mungkin anaknya tidak bisa bersekolah terkait dengan dana. Yang menjadi permasalahan itu sekarang kan selalu dana dan dana kan gitu ya Pak ya. Itu melihat hal tersebut dari Sekdis sendiri bagaimana nih Pak? Dari Dinas Pendidikan. Begini, saya kira bahwa kebijakan Bapak PJ Gubernur termasuk Pak Kadis itu kan sudah jelas. Ya. Bagi anak-anak miskin itu mereka kan sudah langsung diterima di negeri. Jadi kan tidak ada alasan bagi mereka untuk dari sisi biaya. Karena mereka yang memiliki miskin kartu KIP itu mereka sudah ada beasiswa, Oh iya, ada betul. beasiswa ya. Kita memang sangat mendorong ya Pak Gus Ya. bagi anak-anak kita supaya mereka melanjutkan pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Nah, terutama anak-anak miskin kita dorong supaya mereka melanjutkan. Itu lewat beasiswa PIP bisa kita berikan kepada mereka ya. Jadi dengan walaupun mereka tidak mampu bahwa pemerintah sudah hadir. Nah, pembiayaan kita juga melalui dana BOS, dana BOSDA juga Ya. sehingga bisa meringankan. Saya kira ini adalah termasuk juga programnya Pak PJ terhadap Ngurumo itu kan Betul. kepada anak-anak yang tidak mampu itu dibantu mereka untuk bisa melanjutkan pendidikan di apakah SD, SMP, SMA dan SMK gitu. Itu salah satu program Ngurumo yang membantu kepada anak-anak kita yang miskin gitu. Oke. Saya kira itu bagus. Iya benar. Tapi itulah masyarakat ya. Jangan pernah takut kalau bersekolah ya kan Pak ya. Karena sebenarnya sekolah itu tidak menakutkan tapi menyenangkan ya. Ilmunya yang diambil gitu. Kadang kan ada di masyarakat sendiri yang tidak mau padahal sudah ada bantuan dari pemerintah tapi tetap menolak kan begitu Pak ya. Itu jangan sampai terjadi. Yang penting bersekolah dulu, kalau masalah dana nanti bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib. Tapi orang tua juga harusnya ngerti ya Pak ya. Kalau sudah masalah sekolah ya harus didukung penuh anaknya begitu. Nah Pak, kalau saat ini apa sih yang program kerja yang lagi dikerjakan oleh Sekdis sendiri dari Diktikspora? Kalau saat ini memang kita dilihat dari program kita yang bulan ini ya, Ya. kita sedang ada kegiatan peningkatan mutu siswa. Kita mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa berlomba di tingkat nasional. Nasional. Oh, LKS Pak ya. Apakah itu Olimpiade Sains, Festival Seni, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, O2SN ya, Pak ya? O2SN, termasuk juga lomba kompetensi siswa. Nah ini sedang kita persiapkan karena setelah ini sekitar bulan Juli dan Agustus itu anak-anak kita akan berada di tingkat nasional di pusat gitu. Ini yang sedang kita mantapkan. Kalau yang kegiatan pembelajaran tentu ini adalah memulai awal pembelajaran. Iya, betul. Awal tahun pelajaran 2022
24/2025. Nah, terkait dengan itu saya kira yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan adalah kita mengarahkan untuk melakukan review kurikulumnya supaya kurikulumnya sesuai dengan kondisi atau tuntutan pada saat ini. Saya kira betul, karena kondisi siswa kan berbeda ya Pak ya. Oke, dan memang ini dukungan untuk para siswa di sekolah juga luar biasa ya Pak ya terkait dengan lomba-lomba yang akan dilaksanakan di tingkat nasional. Jadi saat ini juga pemerintah terutamanya adalah Disdikpora Bali juga sudah memperhitungkan itu untuk kesuksesan nama Bali nantinya di nasional, kan begitu ya Pak ya. Oke Bapak, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, utamanya juga kepada tenaga pendidik ataupun para pendidik? Ini silakan Pak. Baik Pak Agus ya, tentu pada kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan bahwa pendidikan itu adalah sangat penting buat kita ya. Betul. Jadi kalau memang dilihat pendidikan tidak memberikan jaminan pekerjaan, tetapi dengan pendidikan memberikan pilihan yang lebih banyak. Karena itulah saya berharap mengajak kepada anak-anak, mari kita melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Ya, kalau kita bicara hanya tamat SD aja mungkin pekerjaan kita hanya sebatas mungkin satu aja. Tapi kalau semakin tinggi pendidikan kita maka pilihan kita semakin banyak ya. Semakin banyak. Kalau bisa kita melanjutkan, harapan kami adalah mengajak kepada anak-anakku untuk bisa menempuh pendidikan, karena dengan pendidikan akan memberikan masa depan kita lebih cerah gitu. Nah, terkait dengan para guru, para kepala sekolah, saya kira bahwa sekarang fokus kita adalah bagaimana kita bisa mampu melaksanakan pembelajaran ini dengan baik, dengan menyenangkan, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat bahwa tantangan kita pada tahun 2035 bisa menjadi Indonesia Emas, itu bisa kita wujudkan. Dari sekaranglah kita harus berupaya sekeras mungkin supaya kita mampu mewujudkan anak-anak kita kompeten, hard skill, soft skill, dan karakternya yang seimbang. Saya kira itu. Betul banget. Ketika lulus nanti pastinya jadi orang yang bermanfaat dan berguna untuk nusa dan bangsa. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatan dan juga waktunya hari ini hadir di SMK Negeri 3 Singaraja, itu sebagai pembicara juga ya Pak ya hari ini ya. Dan pastinya sudah ikut juga di Radio Suara Teknika untuk berbagi bersama dengan sahabat Teknika. Baik, sahabat Teknika, demikianlah STEMC Flash hari ini. Saya Gusdi Bagus bersama dengan Bapak Imade Sutarjana SOS MM, di mana beliau ini adalah selaku Sekdis Disdikpora Provinsi Bali. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari kita semua dan utamanya Disdikpora Bali juga untuk memajukan pendidikan di Indonesia itu bisa terwujud untuk kita semua, utamanya untuk Bali sendiri biar semakin berkembang untuk menuju Indonesia Emas. Oke. Baik, sahabat Teknika, jangan lupa tetap dengarkan STEMC Flash di Radio Suara Teknika. Saya Gusdi Bagus pamit undur diri. Majulah pendidikan Indonesia. Salam STEMC Jaya, STEMC mantap, salam dan bahagia. Sampai jumpa.